Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Iran resmi mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz akibat tuduhan pelanggaran nota kesepahaman perdamaian sementara oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. This is the Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the current of the Lebanon and the violation of the U.S. commitment regarding the ceasefire. Markas Besar Pusat Katam Al-Anbiya, Komando Militer Utama Iran, mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada hari Sabtu waktu setempat dengan alasan pelanggaran AS terhadap nota kesepahaman perdamaian yang baru ditandatangani dan pelanggaran gencatan senjata Israel di Lebanon Selatan. Iran menilai AS gagal menegakkan pasal 1 dari MOU yang baru ditandatangani, terutama dalam menjamin penghentian operasi militer di seluruh front konflik. Sementara itu, Komando Pusat AS CENTCOM menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak dikendalikan oleh Iran dan pelayaran internasional tetap berjalan aman. Jet tempur Israel kembali membombardir wilayah Lebanon Selatan hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Gempuran udara Israel ke Lebanon Selatan ini merupakan alasan utama Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pelanggaran gencatan senjata ini terjadi tepat ketika perwakilan Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Swiss untuk membahas nota kesepahaman perdamaian regional. Israel terus gempur Lebanon saat gencatan senjata diumumkan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas dalam perang terbaru antara Israel dan Hizbullah kini telah melampaui 4.000 jiwa. Angka terbaru ini muncul setelah serangan udara Israel di desa Kanarit yang menewaskan 7 orang dan melukai 13 lainnya. Sebelumnya pada hari Sabtu waktu setempat, serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan sedikitnya 7 orang. Beberapa jam setelah muncul laporan tentang kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, negosiator Iran tiba di Swiss untuk membahas perjanjian penghentian perang. Sesaat setelah Teheran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Iran menegaskan negosiasi final akan dimulai hanya setelah komitmen penghentian pertempuran dipenuhi, mengancam pembatalan seluruh nota kesepahaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa penutupan selat adalah respons langsung atas kegagalan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik di semua lini. Pihak Iran menegaskan jika syarat tersebut diabaikan, maka seluruh nota kesepahaman yang telah dirancang terancam batal sepenuhnya. Iran sebelumnya menegaskan Lebanon menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست. Wakil Presiden AS J.D. Vance menyatakan situasi di Lebanon mulai tenang dan membaik di bawah pengelolaan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, terlepas dari narasi pemberitaan utama soal saling serang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Fokus AS adalah memastikan keamanan bagi Israel dan Lebanon, serta menjaga stabilitas kawasan secara menyeluruh.
Defense menyoroti tantangan memutus siklus saling balas tembakan layaknya masalah ayam dan telur. Fokus utamanya adalah menghentikan kontak senjata dalam waktu cukup lama untuk mewujudkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Marco and the entire team have been active managing what's going on in Lebanon and pushing headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something where it's going to have to continue to manage to ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the region safe and secure. The big problem is that you have somebody will do and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop the street for long enough to start to hold. That's what we're going to try to do. People are working at it, and things have gotten better. Saudara, Iran menutup kembali Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel yang terus dilakukan ke Lebanon. Padahal dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Amerika, salah satu poin penting untuk perdamaian adalah menghentikan serangan di seluruh front konflik, termasuk Israel dan Hizbullah. Ketika Iran menutup Selat Hormuz sebagai reaksi atas serangan Israel ke Lebanon, ini sebenarnya apakah mengindikasikan kalau memang Israel sudah tidak lagi mendengarkan Amerika Serikat? Kalau dilihat dari poin-poin perjanjian atau peace agreement antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran, itu poinnya bagus, Mbak. Jadi saya membaginya dalam 3 bagian, tapi terdiri dari 2 step begitu ya. Bagian pertama itu adalah yang dilakukan ketika sudah ditandatangani Hormuz dibuka kembali, kemudian blokade Amerika Serikat juga dicabut. Baru nanti pada bagian kedua mereka akan bicara mengenai sanksi ekonomi Iran. Jadi nanti Iran boleh menjual minyaknya kembali secara bebas, begitu ya. Kemudian Amerika Serikat juga akan melakukan pencairan dana terkait selama ini kan dana-dana Iran itu dibekukan karena memang di bawah sanksi sebesar 300 miliar ya. Kemudian ini berita bagus sebetulnya kalau kita melihat poin-poinnya. Baru nanti pada part 3 atau pada bagian 3 itu masuk ke dalam esensi, yaitu mengenai program nuklir. Dan saya melihat ini ada satu kemajuan yang cukup signifikan di mana banyak aktor, dalam hal ini non-state aktor yang terlibat. Satu adalah nanti MOU ini yang tadinya memang tidak terikat secara hukum menjadi terikat karena masuk resolusi DKPBB. Nanti dalam MOU peace agreement ini ada yang disebut dengan resolusi DKPBB yang bersifat legal binding. Kemudian yang kedua adalah nanti melibatkan IAEA dalam proses pengawasan pengayaan uranium Iran. Dan Iran sudah menyetujui itu. Bahkan yang menggembirakannya, Amerika Serikat tidak akan melakukan vetonya jika Iran konsisten untuk part 3 atau untuk bagian ketiga, yaitu Iran tidak melakukan pengayaan uranium berlebihan sebagaimana yang sudah tertuang dalam NPT. Kemudian yang kedua adalah Iran tidak membuat senjata seperti rudal dan lainnya, begitu ya, yang bisa mengancam keamanan regional. Nah, poin-poin itu ternyata disepakati dan saya melihat kesepakatan ini Iran akan konsen ke ekonomi. Tapi tentu yang tadi Mbak Cindy katakan, bagaimana nih kondisinya tiba-tiba Israel menyerang kembali. Nah, ini adalah duri di antara kedua belah pihak, begitu ya. Dalam hal ini Amerika Serikat harus bersikap tegas karena ini satu kemajuan yang luar biasa. Yang tadinya MOU ini bersifat tidak mengikat, kali ini di resolusi DKPBB. Artinya memang kalau salah satu pihak melanggar perjanjian, maka harus dilakukan sanksi ekonomi, begitu ya. Kemudian yang menggembirakannya lagi, Amerika Serikat tidak melakukan veto, tidak akan melakukan veto kecuali kalau Iran melanggar dari segi part 3, yaitu uranium dan pembuatan senjata. Jadi artinya memang betul-betul yang bagian ekonomi dan Hormuz itu menjadi fungsi untuk semua yang Hormuz. Kemudian yang ekonomi ini tentu benefit yang luar biasa untuk Iran. Hanya tapi itu tadi, siapa yang bisa menghandle atau menjamin Israel tidak menyerang Lebanon. Nah itu Mbak Tia, tapi kan ini juga sebenarnya menegaskan lagi sampai Iran bilang Washington yang gagal memenuhi komitmennya. Nah ketika sebenarnya kan tidak ada lagi operasi militer, kan itu juga masuknya ke part 1. Ketika itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat maupun juga sekutunya Israel, nasibnya part 2 dan ketiga nantinya gimana?
Ya, tidak akan berjalan, Mbak. Jadi kan part 1 tadi saya bilang kan, harus melakukan penandatanganan dan itu berlaku ketika penandatanganan elektronik, bukan ketika mereka berjumpa ya. Kalau di Indonesia malam, mungkin di sana siang begitu waktunya. Bukan berarti ketika mereka berjumpa, tapi ketika penandatanganan elektronik itu sudah berlaku, Mbak Cindy. Jadi Hormuz harusnya dibuka oleh Iran, kemudian blokade juga ditarik, kemudian dilakukan peace agreement secara permanen. Oke. Nah, ketika Israel melanggar, harusnya Amerika Serikat melakukan tindakan karena ini akan mencederai peace agreement. Mbak Cindy, andai poin-poin dari 14 poin peace agreement itu dilakukan kedua belah pihak, indah sekali ini dunia. Saya senang ya membaca sebegitu detail. Artinya memang ini satu perjanjian yang cukup baik untuk kedua belah pihak dan ini akan menurunkan tensi di kawasan Timur Tengah yang selama ini saya melakukan riset di kawasan ini pesimis sebetulnya Mbak Cindy. Karena tidak pernah ada titik temu, banyak yang clash, banyak aktor yang bermain. Nah, sekarang sudah mulai ada perubahan di mana Saudi juga sudah akur dengan Iran begitu ya. Nah, tapi kan masih ada durinya tadi Israel tadi. Betul. Idealnya memang mengikuti tadi part-part yang sudah disiapkan. Tapi kalau menurut Anda Mas Stanislaus sebenarnya ketika Israel menjadi duri dari kesepakatan yang setengah dibangun, sebenarnya sejauh mana Israel masih mendengarkan Donald Trump? Ya, ini yang menjadi banyak pertanyaannya karena dalam perjanjian itu kan yang tanda tangan hanya Amerika dan Iran. Israel tidak melakukan tanda tangan. Sementara ini perjanjian ini akan mengikat juga antara Lebanon dan tentu ada berhadapan dengan Israel ini yang menjadi masalah, yang menjadi kerapuhan dari perjanjian tersebut. Nah, Israel tentu akan terus memprovokasi. Dia kan mungkin tidak terima kenapa Amerika yang selama ini menjadi mitra strategisnya yang sangat intim tiba-tiba melakukan perjanjian yang tadi katakan Mbak Tia sangat indah. Memang saya setuju, perjanjian itu indah sekali itu kalau dilaksanakan itu benar-benar luar biasa, itu sangat menguntungkan Iran. Bahkan Iran nampak dalam perjanjian itu sebagai pemenang, itu kelihatannya nampak perjanjian itu Iran memenangkan perjanjian kalau dilaksanakan. Nah, siapapun yang akan menjadi Israel pasti akan kecewa karena apa? Ketika perjanjian ini dilaksanakan, dampak terburuk sebenarnya adalah terhadap Israel. Kawasan Timur Tengah itu nanti akan muncul kekuatan baru Iran, baik dari sisi ekonomi, dari sisi lain, dan akan ada kemungkinan bahwa nanti ketika negara-negara Timur Tengah bersatu, maka Israel akan menjadi ancaman serius, menjadi objek yang akan terancam. Karena selama ini dia dominan, kemudian ini muncul kekuatan baru didukung oleh Amerika, tentu dia akan menggagalkan perjanjian itu, maka dia melakukan provokasi dan sudah muncul kemudian reaksi dari Iran dengan menutup Selat Hormuz. Jadi situasinya memang seperti itu. Jadi kita harus pahami dari semua aktor, cara berpikir semua aktor, dan ya memang situasi ini yang terjadi ya menurut saya ya wajar seperti itu gitu loh. Masalahnya kan ini siapa yang bisa menekan Israel. Jadi apakah Amerika, apakah Dewan Keamanan PBB, itu kita belum tahu, tapi harusnya Amerika bisa menekan karena selama ini Amerika lah yang membantu Israel. Oke, Mas Stanislaus kan kita juga tahu ya kalau Netanyahu punya ambisi memenangkan pemilu, terus juga membuat Israel raya. Ketika ada ambisi itu juga, selain juga menghentikan jangan sampai ada kekuatan baru di Timur Tengah, masih mungkin nggak kalau Israel dilibatkan dalam kesepakatan yang tengah dibangun ini? Ya, tentu akan susah ketika Israel melakukan keterlibat di dalam perjanjian ini karena namanya Israel dan Iran ini kan musuh yang tiba-tiba sebut tanda tangan, tentu tidak mungkin. Menurut saya ini sebenarnya ada satu sisi juga bahwa ini exit strateginya Amerika. Amerika ingin segera meninggalkan Timur Tengah, ingin meninggalkan Iran dan dilanjutkan permusuhannya oleh Israel. Jadi ini bentuk salah satu bentuk apa yang mengatakan drama juga sebenarnya. Amerika segera pergi karena ini pasti sudah dikalkulasi oleh Trump. Kalau dia tidak segera meninggalkan Iran, maka akan berbahaya bagi karir politiknya. Kita lihat waktu mau penandatanganan, rencananya kan ada di Swiss. Tapi ketika itu Israel melakukan serangan-serangan terhadap Lebanon. Maka dengan nampak seperti buru-buru, Amerika lah yang justru memulai inisiasi untuk penandatanganan di Perancis saat itu secara digital. Jadi nampak sebenarnya secara kronologis peristiwa, secara isi poin-poin di penandatanganan di perjanjian ini Iran yang memenangkan perjanjian dan Amerika mengikuti itu. Dan ketika Israel juga melakukan serangan, Amerika juga tidak melakukan apa-apa. Saudara, Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Serangan Israel ini mengancam gencatan senjata dengan Hizbullah yang mulai diberlakukan Jumat kemarin. Israel mengklaim melancarkan lebih dari 150 serangan sejak Jumat.
Pihak Lebanon mengklaim serangan Israel menewaskan 5 orang, termasuk seorang tentara Angkatan Darat Lebanon dan 2 anak-anak. Serangan Israel ke Lebanon juga mengakibatkan pembicaraan Amerika Serikat dan Iran di Swiss ditunda. Serangan Israel juga menyasar wilayah kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Drone Israel menargetkan sebuah sepeda motor di jalan umum utama di kota Habius di Nabatiyeh. 2 pengendara motor tewas. Serangan Israel ini dilancarkan usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri semua operasi militer di semua front termasuk di Lebanon. Sementara itu, Iran mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah jika Israel masih terus melakukan tindakan agresi di Lebanon. Iran mengancam akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai bentuk protes pelanggaran kesepakatan. Iran sebenarnya melihat Israel yang masih terus aja akan memprovokasi. Kan juga mereka udah bilang kalau misalnya langkah-langkah agresi masih dilakukan, mereka juga sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan. Nah, langkah penanganan apa yang bakal dilakukan oleh Iran? Hormuz. Jadi Iran kembali akan memainkan Hormuz, makanya kan tutup buka begitu ya. Sampai ada meme Mbak Cindy, nanti Sabtu Minggu Hormuz buka begitu ya, Senin tutup lagi begitu kan. Jadi memang itu yang akan dimainkan Iran ke depan. Jadi Iran dalam hal ini tetap waspada karena berdasarkan histori juga Israel Amerika itu sering melanggar perjanjian. Jadi mereka tetap waspada bahwa poin-poin perdamaian itu harus diawasi begitu ya, dan ketika sudah ditandatangani secara elektronik, Iran juga saya pikir kenapa kita melihat bagaimana Arachi tidak mau berjabat tangan sama sekali ya, mereka saling lihat-lihatan dari jauh, itu artinya memang dalam proses diplomasi ini masih ada ketidakpercayaan terutama dari Iran. Jadi bagaimana Iran menghindar untuk, walaupun satu room ya kita lihat, walaupun satu ruangan, itu bagaimana Arachi dan timnya itu sangat menghindar untuk bertemu dengan timnya JD Vance. Ini artinya memang Iran belum sepenuhnya percaya. Jadi mereka harus terus, mereka akan terus mengawasi perjanjian ini, dan tiba-tiba jika Lebanon itu diserang kembali, maka Hormuz akan ditutup. Jadi begitu patternnya, Mbak Cindy. Lebanon diserang, Hormuz ditutup. Terus akan dilakukan seperti itu. Dan bagaimana Amerika Serikat menyelesaikan ini? Saya tidak yakin itu tadi ya. Jadi kondisinya dua-duanya mau election. Jadi bisa jadi ini merupakan drama, bisa jadi memang betul niat baik Amerika Serikat begitu ya. Dan yang hanya bisa menyelesaikan itu adalah Amerika Serikat. Saya tidak yakin dengan resolusi di KPBB, walaupun indah itu tadi ya. Terikat, sebetulnya MOU itu terikat kalau betul-betul kedua belah pihak mengikuti aturan main yang benar. Karena itu terikat secara hukum kalau sudah masuk resolusi di KPBB begitu. Itu pun kalau dipatuhi, kalau tidak, nah disinilah Amerika Serikat harus berperan kembali bagaimana dia mempertaruhkan nama besarnya sebagai negara adidaya untuk menepati janji. Kalau tidak ya saya pikir bukan hanya merosotnya Partai Republik, tapi negara Amerika Serikat sendiri nama baiknya akan menjadi buruk di mata dunia internasional begitu. Oke, berarti kan benturannya sebenarnya sama Amerika Serikat dan Israel sama-sama punya kepentingan politik memenangkan pemilu. Tapi Mas Stanislaus, kalau misalnya Selat Hormuz tadi akan dibuka tutup, sementara Amerika Serikat bilang enggak kok, ini akan dibuka, enggak ada biaya tol dan lain-lain. Apakah artinya untuk mempertahankan statement masing-masing antara Iran dan Amerika Serikat, eskalasi di Selat Hormuz bakalan memanas lagi? Ya, senjata terbesar Iran itu bukan nuklir tapi Selat Hormuz. Dia efektif sekali menutup itu, kemudian dampaknya tidak hanya pada Amerika tetapi terhadap dunia, dan ini menjadi tekanan besar terhadap Amerika. Bisnis-bisnis Amerika yang ada di Timur Tengah misalnya cukup banyak dan itu terkena gitu loh. Jadi siapapun yang akan menjadi Iran akan memegang senjata ini. Jadi ini benar-benar akan dimainkan kartu ini. Ini kartu yang cukup ampuh menurut saya yang dimiliki Iran dan tidak bisa diganggu-ganggu oleh pihak lain gitu loh. Jadi ya itu wajar, siapapun akan melakukan itu gitu. Ini masalahnya saya setuju bahwa Amerika adalah pemain kunci di sini. Tetapi ingat bahwa dalam perjanjian itu meskipun Amerika sudah tanda tangan, ada aktor lain yang tidak tanda tangan, yaitu Israel itu. Jadi situasi ini sebenarnya dibuat agak mengambang untuk menjaga kepentingan masing-masing. Israel yang punya kepentingan untuk mempertahankan diri dari ancaman, kemudian Amerika juga punya kepentingan untuk election, Israel juga election, dan Iran juga butuh situasi damai itu. Tapi Iran itu negara yang tidak bisa di-steer. Dia tidak bisa dikendalikan hanya dengan janji-janji, makanya dia memainkan Hormuz ini. Jadi ini akan menjadi cukup lama ketika nanti Amerika tidak tegas terhadap Israel, atau ternyata memang ini sebenarnya situasi drama yang dipelihara.
Oke, tapi kan juga perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran kan juga udah ada di Swiss nih, Mbak Tia. Kalau menurut Anda sebenarnya Swiss juga atau mediator-mediator lain yang ada di sana, mereka bisa berbuat apa lagi nih untuk tetap memperjuangkan setidaknya bisa di 60 hari ini kesepakatan bisa final? Yang di Swiss sekarang ini saya melihat bahwa mediator yang cukup signifikan mempengaruhi perjanjian perdamaian antara Amerika dan Iran ini adalah Qatar, Mbak Cindy. Sebelumnya kan Pakistan memang hadir juga, tapi yang membuat mereka berdua itu bisa satu ruangan kemudian memperlancar proses perjanjian perdamaian itu adalah Qatar. Sebelumnya kan Pakistan saya pikir gagal begitu ya karena Iran tiba-tiba pulang. Tapi dalam hal ini Qatar memang mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat, bisnisnya juga banyak, dan dengan Iran juga di antara Gulf countries itu Qatar paling banyak memiliki bisnis dengan Iran, terutama adalah di bidang gas. Bahkan sempat dulu Qatar gara-gara berkawan baik dengan Iran itu di-cut diplomatic relationnya oleh Saudi Arabia. Sempat dia diisolirkan begitu ya, bahkan tidak boleh melewati udara, darat dan lain sebagainya yang melewati daerah atau teritori Arab Saudi. Dan saat ini saya melihat ini adalah satu keberhasilan begitu ya dibanding yang sebelumnya. Tapi itu tadi kembali lagi ke Israel. Hanya itu saja sih Mbak, hanya Israel saja. Dan itu tidak bisa disalahkan juga karena kan memang dia tidak menandatangani. Kalau misalnya setelah tanda tangan kemudian Israel menyerang kembali Lebanon, apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat? Mau menggempur Israel? Kan nggak mungkin. Itu sekutu yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi ibaratnya Mbak, dalam AIPAC itu ada perjanjian siapapun kandidat Amerika Serikat, mau dari Demokrat atau mau dari Republik, itu harus yang mendukung sovereignty Israel. That's the problem, masalahnya itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Israel dan Amerika Serikat itu bermusuhan, nggak mungkin. Okay. Tidak mungkin sekali. Untuk clash iya, tapi untuk bermusuhan secara permanen atau gara-gara Iran ini mereka jadi tidak saling mendukung, tidak. Makanya tadi Mas Tani bilang ini drama atau beneran. Saya melihatnya drama. Setelah election selesai kita lihat gitu ya. Karena sebelumnya Trump juga dalam kampanyenya kan untuk memenangkan election Trump yang lalu, dia kan menyebut bahwa imigran dari beberapa negara Arab itu boleh masuk, akan diperlonggar, kemudian akan terjadi perdamaian di Gaza. Yang terjadi apa? Setelah dia menjadi presiden, Gaza malah genocide begitu ya. Jadi siapa yang bisa pegang? Kalau misalnya setelah ditandatangani juga Israel tidak semakin membabi buta. Bahkan walaupun Gaza tidak masuk dalam perjanjian ya, dia malah terus asik melancarkan serangan-serangan terbarunya. Pagi ini dia menyerang lagi dan berapa anak yang meninggal lagi, berapa masyarakat sipil yang meninggal lagi di Gaza. Meskipun Gaza tidak masuk dalam perjanjian, tapi ini merupakan satu evidence bahwa anytime Israel bisa suka-suka melakukan itu dengan alasan dia tidak ikut dalam perjanjian peace agreement antara Amerika Serikat dan Iran begitu. Kami tutup breaking news Kompas TV, saudara.